Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Diko. Dalam kesempatan ini saya akan kembali untuk menceritakan atau menyampaikan kisah-kisah Dhamma inspiratif atau kisah-kisah inspiratif yang dikutip dari cerita-cerita Dhammapada Atthakatha. Nah, Dhammapada Atthakatha ini merupakan bagian atau kelompok dari sutta, bagian dari sutta yaitu bagian dari Khuddaka Nikaya ya. Ini yang Dhammapada ya. Para sahabat dimanapun Anda berada ya, saya ingatkan kembali untuk bisa memaknai ya, untuk bisa memahami dengan jelas, maka saya harapkan para sahabat Dhamma untuk mengikuti atau menonton video ini sampai tuntas ya. Karena kalau kita mendengarkan atau menonton tidak full, tidak tuntas, hanya sepenggal-sepenggal, nanti bisa mengakibatkan alur ceritanya akan menjadi berbeda. Kalau alur ceritanya menjadi berbeda, maka pemahaman yang didapat pun akan berbeda pula. Maka untuk itulah saya harapkan kepada para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada untuk senantiasa bisa mengikuti video ini atau cerita ini sampai selesai. Baiklah para sahabat Dhamma, pada kali ini saya akan menyampaikan syair kisah Dhammapada Atthakatha syair 11 dan 12. Ini masih bab 1 ya, Yamakawagga syair berpasangan. Di sini menceritakan tentang kisah Sariputta-thera ya. Kisah tentang Sariputta-thera. Nah, siapakah sebenarnya Sariputta ini sebelum memiliki nama Sariputta? Ya, ini perlu diketahui juga ya, supaya nanti kita ada bahan untuk penambahan pengetahuan ya, bahan penambahan pengetahuan. Yang mana dikisahkan di dalam cerita Dhammapada Atthakatha syair 11 dan 12 ini. Sariputta-thera itu namanya adalah Upatissa ya. Ini ada dua orang sahabat yang sedang mencari kebenaran ceritanya di sini ya. Sariputta nama bikunya dan Mahamoggallana nama bikunya. Nama sebelum menjadi biku itu namanya Upatissa dan Kolita. Upatissa itu sendiri adalah Sariputta, sedangkan Kolita itu adalah Mahamoggallana. Ini adalah dua sahabat yang sekian lama mencari kebenaran untuk mencapai atau untuk memutuskan lingkaran kehidupan ini ya. Mereka sudah belajar sama guru-guru yang lain. Namun dari guru-guru yang lain ini mereka tidak bisa menemukan kebenaran sejati, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan gurunya yang bernama Sanjaya untuk mencari kebenaran sejati. Oke, kita akan langsung ke inti ceritanya. Saya akan menceritakan ceritanya secara utuh, nanti setelah itu kita akan mengambil atau menganalisa sedikit makna apa yang perlu kita ambil dari kisah atau cerita tersebut. Upatissa dan Kolita adalah dua orang pemuda dari dusun Upatissa dan dusun Kolita. Berarti nama orang ini juga nama dusunnya sama ya. Nama dusunnya juga sama ya. Dan dua dusun ini berdekatan dengan Rajagaha. Nah, ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari tanpa keintian dari segala sesuatu. Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Pertama-tama mereka berguru kepada Sanjaya, pertapa pengembara di Rajagaha. Tetapi mereka tidak puas dengan apa yang diajarkannya.
Karena itu, mereka pergi mengembara ke seluruh daerah Jambu Diva untuk mencari guru lain yang dapat memuaskan pemahaman mereka. Nah, lelah melakukan pencarian, akhirnya mereka kembali ke daerah asal mereka karena tidak menemukan dhamma yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka berdua saling berjanji akan terus mencari. Jika di antara mereka ada yang lebih dahulu menemukan kebenaran dhamma, harus saling memberitahu yang lainnya. Ya, kalau di antara mereka menemukan salah satu di antara mereka menemukan sang jalan atau jalan kebenaran ini harus mengasih tahu teman yang lainnya. Nah, suatu hari Upatissa bertemu dengan Asajitera dan belajar darinya tentang hakikat dhamma. Sang Tera mengucapkan syair awal, Ye dhamma hetu pabawa, yang berarti segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Mendengar syair tersebut, mata batin Upatissa ini terbuka. Ya. Ia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapattimaga dan Pala. Sesuai janji bersamanya, ya, ia pergi menemui temannya Kolita, menjelaskan padanya bahwa ia, Upatissa, telah mencapai tahap keadaan tanpa kematian, dan mengulangi syair tersebut di hadapan temannya. Kolita juga berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapatti saat akhir syair itu diucapkan oleh Upatissa. Kemudian mereka berdua teringat pada bekas guru mereka, yaitu Sanjaya, dan berharap ia mau mengikuti jejak mereka. Setelah bertemu, mereka berkata kepadanya, kami telah menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan dari keadaan tanpa kematian. Sang Buddha telah muncul di dunia ini. Dhamma telah muncul. Sangha telah muncul. Mari kita pergi kepada sang guru. Nah, mereka berdua berharap bahwa bekas guru mereka ini akan pergi bersama mereka menemui sang Buddha dan berkenan mendengarkan ajarannya, sehingga akan mencapai tingkat pencapaian Magga dan Pala. Tetapi Sanjaya atau bekas guru mereka ini menolaknya. Oleh karena itu, Upatissa dan Kolita dengan 250 pengikutnya pergi menghadap sang Buddha di Weluwana. Di sana mereka ditabiskan dan bergabung dalam pesamuan para biku. Upatissa sebagai anak laki-laki dari Rupasari menjadi lebih dikenal sebagai Sariputta. Kolita sebagai anak laki-laki dari Mogali lebih dikenal sebagai Moggallana. Ini kisahnya ya. Awal nama mereka sebelum nama Sariputta dan Moggallana ya. Nah, dalam 7 hari setelah menjadi anggota Sangha, Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. 7 hari setelah memasuki pesamuan Sangha atau di Upasampada, Moggallana atau Biku Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat. Sariputta mencapai tingkat yang sama 2 minggu setelah menjadi anggota Sangha. 1 minggu lebih awal, lebih cepat, Bante Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat, dan 2 minggu setelahnya itu Biku Sariputta mencapai tingkat kesucian arahat.
Kemudian Sang Buddha menjadikan mereka berdua sebagai dua murid utama. Maka sering kita lihat ya, sebagai murid utama itu kalau di altar-altar ada rupang samping Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama, itu biasanya ada rupang Sariputta dan Moggallana. Ya. Karena dua ini adalah pengikut utamanya, dijadikan murid sebagai dua murid utamanya. Ya. Nah, kedua murid utama itu kemudian menceritakan kepada Sang Buddha, maksudnya Sariputta dan Moggallana ini menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana mereka pergi ke festival Giraga. Awal mereka bisa memahami Dhamma dari tempat festival tersebut ya. Pertemuan, kemudian mereka juga menceritakan pertemuan dengan Biku Asajitera dan pencapaian tingkat kesucian Sotapati mereka. Mereka juga bercerita kepada Sang Buddha tentang bekas guru mereka, yaitu Sanjaya, yang menolak ajaran mereka. Ya, yang menolak ajaran Buddha maksudnya, ketika diajak untuk bersama-sama belajar kepada guru Buddha, tapi Sanjaya menolaknya. Sanjaya pernah berkata, nih bekas guru guru Moggallana dan Sariputta sebelumnya ya. Sanjaya pernah berkata, telah menjadi guru dari sekian banyak murid, bagiku untuk menjadi muridnya adalah sulit sekali. Ini kata-kata Sanjaya ya. Seperti kendi yang berubah menjadi gelas minuman, diumpamakan seperti ini oleh Sanjaya ya, seperti kendi yang berubah jadi minuman, karena dia sudah memiliki banyak murid, tidak mungkin dia belajar kepada orang lain karena dia sendiri adalah guru yang memiliki banyak murid, dan dia mengumpamakan seperti kendi yang akan berubah menjadi gelas minuman. Di samping hal itu, hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Ini kata-kata Sang Buddha ya. Biarkan yang bijaksana pergi kepada Sang Gautama yang bijaksana. Biarkan, saya ralat. Ini perkataan dari Sanjaya ya. Hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Kemudian Sanjaya melanjutkan, biarkan yang bijaksana pergi kepada Sang Gautama yang bijaksana, sedangkan yang bodoh dan tetap datang kepadaku. Ini kata-kata Sanjaya ya. Pergilah sesuai kehendakmu murid-muridku. Dan Sanjaya ini memberikan kesempatan atau membiarkan muridnya ya, yang tadinya siapa namanya, Kolita ya. Si Kolita, kalau nama umatnya sebelum menjadi Upatissa ya, sebelum menjadi biku, Upatissa dan Kolita ini diperkenankan untuk pergi belajar dengan Sang Buddha oleh pertapa pengembara yang bernama Sanjaya ini. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa kesalahan Sanjaya adalah keangkuhannya yang menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ia telah melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran dan tidak akan pernah mencapai pada kebenaran sesungguhnya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 11 dan 12 dengan bunyi berikut seperti ini. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Terus bunyi syair 11 ya. Sedangkan bunyi syair 12-nya begini. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran.
Ini syair 12 ya. Nah, setelah syair 11 dan 12 itu disampaikan oleh Buddha, banyak biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapatti ya, setelah dhamma itu diajarkan, setelah dhamma itu disampaikan. Nah, jadi para sahabat dimanapun Anda berada, lalu nilai moral apa yang dapat kita ambil, makna penting apa yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita dari kisah inspiratif tersebut? Yang pertama, hendaklah kita selalu harus membuka diri, dalam artian tidak menutup diri. Kita mau belajar dan belajar dengan ajaran yang lebih baik, belajar dengan ajaran kebenaran yang bisa mengarah pada ketiada kematian lagi ya, belajar untuk mencapai pembebasan seperti yang dilakukan Upatissa dan Kolita ini ya, atau Sariputta dan Moggallana ini. Mereka mau terus mencari untuk belajar ajaran kebenaran yang membawa pada pembebasan. Akhirnya mereka menemukan jalan tersebut, yaitu mulai dari perjalanan bertemu Sariputta atau Upatissa ini bertemu dengan Biku Asaji, dan setelah mendengarkan bait tersebut ia langsung mencapai Sotapatti, Magga dan Pala, dan kemudian dia berlanjut untuk menemui Sang Buddha ya. Dua sahabat ini kemudian bersama-sama pergi untuk menemui Sang Buddha, belajar lebih lanjut. Mereka masuk menjadi para biku dan mereka berlatih dengan tekun, di mana Biku Moggallana seminggu setelah menjadi biku mencapai tingkat kesucian arahat, dan Biku Sariputta 2 minggu setelah memasuki pesamuan biku mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi nilai moralnya, mari kita bisa untuk membuka diri untuk belajar dan belajar lebih banyak lagi, supaya tidak seperti Sanjaya yang menutup diri. Karena apa? Keangkuhannya. Seandainya pertapa pengembara Sanjaya tersebut mau belajar kepada Buddha, maka kemungkinan besar Sanjaya ini juga akan mencapai tingkat kesucian arahat. Tapi karena keangkuhannya ya, karena kesombongan atau keegoisannya ya, tidak mau menerima ajaran lain, tidak mau belajar dari agama lain, dari keyakinan atau ajaran kebenaran yang mengarah pada pembebasan, akhirnya ia pun, Buddha mengatakan, tidak akan pernah mencapai pembebasan sejati, karena ia menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran. Jadi mari dimanapun kita ya, ketika kita mendengarkan orang yang menyampaikan ceritanya, atau orang ketika berdiskusi dhamma, entah itu kita dari sama-sama satu keyakinan atau keyakinan lain, coba kita dengarkan dengan baik, kita analisa dengan baik, kita dengarkan dengan seksama. Siapa tahu dari apa yang kita diskusikan tersebut ada hal-hal positif, ada hal-hal baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bisa kita praktekkan. Jadi para sahabat, kembali lagi saya sampaikan kepada Anda hal-hal baik atau hal-hal positif yang ada di cerita ini, silakan dipraktekkan, diambil dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal-hal yang tidak pantas atau kurang patut di dalam cerita ini jangan ditiru, jangan diambil, jangan dipraktekkan. Mana hal yang bisa membawa pada kebahagiaan sejati, mana hal yang bisa membawa pada pembebasan sejati, maka lakukan dan praktekkanlah hal tersebut. Semoga Anda semua senantiasa selalu berbahagia dan semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.